Halo, selamat siang teman-teman milenial. Kembali bersama saya, Helmi Syeni, dari IBN Times. Kali ini akan berdiskusi dengan ekonom senior Indef, Bu Afriani, yang kurang lebih akan membahas tentang pertumbuhan ekonomi dan ekonomi selama pandemik di 2020 ini. Tayangan ini juga sekaligus menjadi data kita untuk menyusun report tahun depan dan akan masuk dalam Indonesia Millennial Report 2021 by IBN Times. Kali ini kita sudah bersama Ibu Afriani. Halo Ibu Afriani, apa kabar Bu? Baik, selamat pagi. Senang sekali Bu ya, udah bisa ngobrol-ngobrol lagi setelah beberapa kali kita ngobrol-ngobrol bareng Bu. Betul. Baik. Ibu, aku langsung saja untuk pertanyaan pertama. Apa tanggapan Ibu terhadap kebijakan ekonomi yang diterapkan pemerintah selama pandemi ini? Dan bagaimana dengan kebijakan di tingkat daerah? Oke, kalau kita lihat memang pada awalnya ketika pandemi bulan Maret itu saya melihat pemerintah responnya lebih cepat ya dibandingkan krisis-krisis sebelumnya, di mana ada Perpu dan kemudian menjadi undang-undang itu untuk menyelamatkan tidak hanya sektor keuangan, karena pada masa-masa krisis sebelumnya tuh hanya memikirkan sektor keuangan. Tapi kali ini sektor real pun dipikirkan oleh pemerintah melalui kebijakan moneter dan fiskal ya. Maka di dalam undang-undang itu terwujud bahwa ada policy dari sisi sektor real, yaitu diberikan insentif dari sisi pajak, kemudian diperbolehkan mengambil restrukturisasi di sektor perbankan, sehingga ketika mereka pendapatannya berkurang, mereka masih bisa tetap beroperasi dengan menggunakan restrukturisasi yang tidak dibayar itu. Jadi itu menurut saya kebijakan yang baik untuk membantu mereka menjalankan operasional selama PSBB ya. Yang kedua, kebijakan moneter juga saya rasa itu mendukung, di mana Bank Indonesia itu memperlonggar likuiditas buat perbankan sehingga perbankan tetap bisa beroperasional dalam kondisi krisis pandemi begitu ya. Nah, memang ada beberapa yang belum terrealisasi, khususnya adalah belanja pemerintahnya. Tapi sebenarnya kebijakan yang dikeluarkannya sudah baik, hanya tinggal pada tataran implementasi. Nah, kalau kebijakan di level daerah menurut saya, karena ini kan eranya otonomi daerah, dan kemudian memang sudah ada aturan juga bahwa PSBB itu tergantung pada pemerintah daerah masing-masing. Nah, problemnya mungkin kalau daerah di luar Jakarta nggak masalah karena nggak ada pemerintah pusat gitu. Tapi begitu Jakarta ini biasanya menjadi satu seringkali terjadi problem dengan pemerintah pusat gitu. Tapi menurut saya harusnya ini tidak boleh menjadi problem karena memang khusus untuk PSBB ini adalah saya rasa harus pemerintah daerah karena mereka yang paling tahu seberapa jauh tingkat peningkatan daripada yang kena pandemi dan kemudian juga kapasitas dari rumah sakit gitu. Sehingga menurut saya daerah memang sudah pada porsinya untuk melakukan ini. Hanya saja memang pada tataran kebijakan di pusat ini seringkali belum dilaksanakan sosialisasi kepada daerah. Jadi ada kadang-kadang kebijakan yang tidak sinkron ya. Misalnya ketika ada kebijakan fiskal dari pusat yang nantinya harus dilaksanakan oleh daerah, tapi daerah tidak diberikan petunjuk, maka jadi problem juga, tidak terjadi implementasi ya. Kemudian harus ada pengalihan anggaran di APBD daerah, tetapi sosialisasinya untuk apa dan bagaimana itu seringkali tidak ada petunjuk, dan akhirnya mereka pengeluarannya menjadi terlambat. Nah, padahal dalam kondisi pandemi ini yang dibutuhkan sekarang adalah kita harus bicara tentang demand side ya. Karena apa? Karena sekarang ini banyak orang kehilangan pekerjaan atau pendapatannya berkurang secara drastis, baik orang yang bekerja di sektor formal, informal maupun UMKM. Nah, ini yang menurut saya mungkin perlu diperbaiki sampai dengan pandemi ini berakhir. Baik. Dan apakah menurut Ibu kebijakan ekonomi yang diluncurkan selama pandemi ini bisa menanggulangi krisis yang terjadi? Ya, sebagian sudah ya. Tadi menurut saya dari kebijakan yang undang-undang tadi sudah, yaitu perbankan buktinya sampai hari ini likuiditasnya bagus, kredit macetnya relatif juga tidak melonjak karena memang ada
relaksasi yang diberikan selama setahun ya, dan kemungkinan akan diperpanjang sampai 2022. Tapi ada sisi yang masih kurang, yaitu dana PEN, yaitu dana pemulihan ekonomi nasional, itu sampai dengan Agustus itu baru terlaksana 25%. Padahal harusnya dana PEN itu ketika kita bicara bulan Agustus harusnya sudah 70% sampai 80% terimplementasi, sehingga masalah perutnya masyarakat itu bisa teratasi karena masalah pertama yang dihadapi itu demand side ya. Dan kalau kita berkaca dari negara lain ya, sama, mereka ketika pandemi itu yang didahulukan adalah demand side. Jadi mereka itu cepat mentransfer dana untuk masyarakat supaya masyarakat tetap bisa makan, mereka tetap bisa dari rumah itu tidak kepikiran gitu ya. Nah, kalau di kita ini memang masih masalah dengan data. Data orang miskin baru saja kita nggak punya ya. Data untuk gaji di bawah 5 juta saja dengan BPJS Ketenagakerjaan juga belum selesai. Apalagi sektor informal yang tidak terdetek dari data di BPS maupun dimanapun. By name by address-nya nggak ada gitu. Nah, jadi memang ini PR sih buat pemerintah bahwa ke depan itu kan krisis akan terjadi terus-menerus walaupun ini baru krisis karena COVID, tapi kemudian bisa jadi krisisnya setiap 2 tahun, setiap setahun. Jadi menurut saya database itu harus diperbaiki karena pasti yang kena dampak duluan ketika krisis itu adalah masyarakat. Baik itu karena PHK maupun mereka usahanya tidak bisa beroperasi gitu. Baik. Apakah dengan stimulus yang diberikan pemerintah saat ini sudah cukup? Dan apakah masih ada sektor yang belum tersentuh? Oke, menurut saya saat ini cukup dalam arti jangka pendek ya. Tetapi untuk ke depan itu sudah berbeda lagi. Kalau saat ini mungkin malah pemerintah harus mengalihkan kebijakan terkait dengan anggaran di supply side ya, itu harus diberikan kepada demand side. Jadi ibaratnya kita ngomongin banyak untuk perut masyarakat dulu. Tapi untuk misalnya nih ada kebijakan yang menurut saya nggak cocok. Sekarang ini dikasih dana bank dengan bunga murah untuk kasih kredit. Hari gini belum ada yang minta kredit. Jadi kalau dipaksakan diberikan kredit, maka akan terjadi kredit macet ya. Yang kedua, hari gini dikasih yang namanya jaminan sampai 80%. Artinya apa? Pemerintah sudah ngasih uang kepada lembaga penjaminan tapi kan nggak dipakai. Jadi menurut saya mungkin ada alokasi yang dipindahkan dari supply side ke demand side. Nah, nanti diperlukan lagi kebijakan baru mungkin sekitar 2021 atau 2022, di mana ketika ekonomi sudah mulai membaik, maka baru mereka membutuhkan kredit. Nah, disitulah peran pemerintah untuk merelaksasi dalam hal perkreditan. Ya. Kemudian yang ketiga, ketika nanti pandemi sudah selesai, pertumbuhan ekonominya sudah normal, relaksasi kan dicabut nih. Nah, ketika relaksasi dicabut, maka harus ada tahapan. Karena apa? Ketika tidak ada tahapan, begitu relaksasi perbankan dicabut, maka NPL bisa naik. Karena dalam pandemi ini jangan dianggap semua perusahaan itu bisa recovery kembali. Ada perusahaan yang benar-benar tidak bisa recovery bahkan tutup ya. Memang ada perusahaan yang tetap beroperasi tapi operasinya masih 30%. Sehingga ketika masa sudah normal, mereka masih membutuhkan waktu 6 bulan sampai 1 tahun untuk mengkonsolidasinya di dalam gitu. Sehingga menurut saya masih ada 2 tahapan yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam hal kebijakan supaya ekonomi ini membaiknya lebih smooth. Baik. Dan apa evaluasi Ibu atas paket dan program untuk UMKM senilai 2,4 juta? Oke, saya setuju. Kenapa? Karena UMKM yang ultra mikro itu tidak mungkin diberikan kredit. Persoalannya mereka itu relatif burem atau kecil, bahkan usaha mereka itu hanya cukup untuk memenuhi perut mereka sendiri. Jadi orang seperti ini itu tidak layak untuk saat ini diberikan kredit. Bisa jadi malah macet. Tapi kalau diberikan dana 2,4, baik itu sebagian untuk makan dan sebagian untuk usaha, saya setuju. Hanya memang ini harus dibatasi sampai dengan selesai pandemi ya. Kenapa? Karena yang seperti ini harus juga ada pemberdayaan di kemudian hari supaya ada peningkatan kelas. Karena kalau mau jujur, UMKM di Indonesia itu tidak banyak yang naik kelas. Mereka begitu-begitu aja. Padahal dengan era digital, mereka itu bisa akan tergerus dengan besar-besaran apabila tidak dibantu untuk menjadi mandiri dan menjadi bagian dari supply chain terhadap perusahaan-perusahaan besar. Nah, ini menjadi PR kemudian. Tapi untuk saat ini
dengan 2,4 juta saya setuju, karena memang harusnya kita memberikan semacam BLT atau kartu prakerja itu sampai dengan level menengah, yaitu yang 5 juta ke bawah, yaitu kelas menengah dalam 5 level ya. Yang 2 level yaitu 5 juta sampai 7,5 juta itu memang tidak perlu diberikan subsidi. Berapa waktu ideal Ibu untuk pemberian dana tersebut? Yang 24 juta sampai kapan? Biasanya kecenderungan itu sekitar 6 bulan. Tetapi kalau pandemi ini kan tidak ada satu orang pun yang tahu. Nah, menurut saya ketika pandemi ini kuncinya adalah ketika vaksin itu belum diberikan pada 20% orang di Indonesia, itu mereka masih tetap harus disubsidi. Nah, apabila sudah ada vaksin dan sudah 50% orang itu divaksin, baru ekonomi akan recovery. Jadi menurut saya mungkin sampai Desember ini dulu, kemudian apabila sampai Desember itu belum selesai, menurut saya tahun depan paling tidak 3-6 bulan harus diberikan lagi, sehingga pemerintah menurut saya harus berani juga untuk mengalihkan dari supply side ke demand side. Bagaimana Ibu melihat peran dari perbankan dan lembaga keuangan dalam menopang daya tahan ekonomi selama pandemi ini? Oke. Nah, di sini perbankan menurut saya banyak orang salah persepsi. Orang selalu mengatakan bank banyak uang tapi tidak mau menyalurkan kredit. Persoalannya adalah hari ini kalau memberikan kredit sudah pasti akan jadi macet. Di mana untuk produksi saja mereka kapasitasnya di bawah 50%, sehingga mereka tidak butuh yang namanya pinjaman. Jadi kalau pemerintah mengharapkan semua itu atau dipaksa untuk memberikan kredit, yang ada dua cara. Satu adalah yang namanya kanibal ya. Kanibal itu adalah dia mengambil kredit bank lain, tetapi sebenarnya tidak ada efek pada ekonomi, hanya memindahkan saja pertumbuhan kredit dari bank satu ke bank yang lain ya. Itu pertama. Yang kedua, kalau memaksakan juga akhirnya bisa jadi kredit macetnya 2 tahun kemudian, karena biasanya ketika masa restrukturisasi itu tidak ketahuan orang itu bisa mampu bayar apa tidak. Tapi ketika sudah selesai masa relaksasinya, barulah terjadi kredit macet. Jadi menurut saya perbankan sebenarnya ingin berkontribusi, tetapi kondisinya memang belum memungkinkan. Makanya tumbuhnya kredit 1,89. Tapi selama ini so far sudah memberikan kontribusi yang baik ya. Yang kedua juga bank ini menjaga dana masyarakat. Artinya dengan kondisi bank yang rata-rata baik ya, walaupun ada beberapa bank yang bermasalah, tapi sebenarnya secara industri sebenarnya mereka sudah bisa menyelamatkan dana masyarakat tidak diras gitu. Karena dalam kondisi sekarang kalau ada ras itu sangat berbahaya bagi kondisi ekonomi. Nah, sekarang orang sudah percaya dan tidak ada yang mengambil uang besar-besaran kepada sektor perbankan. Jadi itu kontribusi perbankan saat ini. Nah, mereka juga sudah mengalami penurunan laba secara besar-besaran gitu ya, karena ini menjadi bagian konsekuensi dari pertumbuhan ekonomi yang masih lambat. Dan bagaimana Ibu melihat peran BUMN dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional saat ini? Ya, saya melihat memang BUMN ini sedang berat ya. Satu, di satu sisi hutangnya banyak. Yang kedua, memang menurut saya harus ada mulai dari demand side tadi, yaitu apa? Harusnya BUMN itu sekarang gerakan untuk membeli produksi dalam negeri gitu. Nah, saya rasa ini yang perlu dilakukan oleh BUMN, karena BUMN ini kan salah satunya menjadi agent of development, termasuk juga pemerintah pusat dan daerah. Harusnya mereka ini untuk menggerakkan ekonomi beramai-ramai membeli produksi dalam negeri. Nah, ini yang saya lihat banyak kampanye tapi tidak ada realisasinya. Jadi kontribusi BUMN menurut saya saat ini harusnya mereka satu membeli produksi dalam negeri ya. Nah, dari sisi perbankan menurut saya sekarang sudah mereka cukup berkontribusi karena mereka dapat bunga murah dan mereka sebenarnya bisa ekspansi. Masalahnya UMKM belum banyak yang minta kredit gitu. Jadi dari BUMN sebenarnya sudah siap tapi memang belum bisa dipaksakan ya. Nah, yang ketiga adalah CSR BUMN, saya rasa juga sangat berkontribusi terhadap pengadaan APD, kemudian untuk membantu rumah sakit yang ada di Kemayoran. Jadi cukup banyak juga dari CSR mereka sudah membantu juga termasuk dari swasta. Baik. Seberapa efektifkah sih Bu insentif fiskal yang diberikan ini mampu mendukung daya tahan ekonomi dan bisnis di Indonesia? Ya, menurut saya sebenarnya bagus ya yang diberikan pemerintah. Cuman menurut saya memang
orang tidak merasakan, itu yang jadi masalah gitu ya. Jadi polisinya bagus, tapi dalam tataran implementasinya itu kan membutuhkan juga sistemnya dirubah. Kemudian menurut saya sih besok-besok sebaiknya sih langsung aja subsidi itu ke orang. Tidak perlu subsidinya kepada perpajakan. Karena kalau pada perpajakan ini memang menjadi sulit. Misalnya orang tidak perlu bayar PPh 21. Nah, itu kan bagi administrasi perusahaan juga merepotkan, bahkan perusahaannya harus menyiapkan cash untuk karyawannya ya. Kemudian juga untuk pajak UMKM misalnya, dari 0,5 kemudian dibebaskan. Nah, menurut saya dihitung aja dari mereka bayar berapa, ya udah itu kasih aja cash oleh pemerintah misalnya. Jadi menurut saya selain memudahkan buat pemerintah, pertanggungjawabannya juga lebih mudah kalau subsidinya langsung ke orang, yaitu by name, by address. Ibu, apakah saat ini Indonesia sudah bisa dikatakan resesi? Dan kira-kira membandingkan tingkat kesulitan ekonomi bisnis yang terjadi saat ini dibanding dengan tahun 1998 dan tahun 2008, bagaimana pandangan Ibu? Oke, jadi sekarang ini belum masuk resesi, karena resesi itu ciri-cirinya adalah apabila suatu negara itu sudah mengalami pertumbuhan negatif itu selama 2 triwulan berturut-turut. Nah, kita baru di September ini. September ini baru dikatakan resesi apabila negatif lagi ya. Nah, memang sudah banyak yang memproyeksikan bahwa kita akan mencapai negatif lagi walaupun negatifnya lebih rendah dari 5%. Kalau kemarin kan 5,23. Nah, kemungkinan ada beberapa yang mengatakan sekitar 3% ya. Karena apa? Karena kita sudah ada pelonggaran di satu sisi, tapi kemudian sekarang sudah ada PSBB lagi, jadi kemungkinan resesi. Yang kedua, memang pembelanja pennya juga bulan September ini baru 35%, jadi agak lambat sekali. Nah, padahal dalam kondisi seperti ini harusnya belanja pemerintah itulah yang menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi ketika dalam kondisi pandemi ya. Nah, apa bedanya 98, 2008 dan saat ini? Sangat berbeda ya. 98 itu karena pada saat itu banyak swasta itu melakukan hutang luar negeri besar-besaran yang kemudian tidak dilihat terhadap kemampuan bayar ya. Karena begitu mereka harus membayar, ternyata lebih banyak kebutuhan daripada supply-nya. Sehingga mulailah krisis di Asia. Karena tidak hanya di Indonesia, tapi juga Thailand dan beberapa negara lain itu mengalami hal yang sama. Sehingga rupiah kita yang tadinya $1 itu 2.500, tiba-tiba menjadi 16.000. Jadi Anda bisa bayangkan, saat itu hutang daripada swasta di Indonesia itu naik lebih dari 100 kali lipat pastinya ya. Sehingga akhirnya apa? Asetnya jauh lebih rendah daripada hutangnya. Nah, itulah yang membuat pada saat 98 itu krisisnya luar biasa. Nah, yang kedua, 98 juga ada semacam kita ada tanda tangan dengan IMF di mana waktu itu bank harus tutup. Nah, begitu bank tutup maka terjadilah ras. Nah, disitulah krisis kita cukup panjang karena ras daripada bank-bank itu semua orang pegang duit cash. Ini berbahaya sekali. Makanya ketika itu terjadi mulailah muncul kebijakan-kebijakan baru untuk mengarah pada bagaimana kita bisa mengontrol hutang luar negeri, lalu kita bisa membuat BI independen. Itu adalah bermula sebenarnya dari krisis 98 ya. Nah, kemudian ketika 2008 itu berbeda lagi asal krisisnya. Kalau 98 itu asalnya dari Asia, yaitu hutang luar negeri yang besar yang jatuh tempo ya sehingga membuat rupiah kita melemah. Nah, ketika 2008 itu berbeda. Justru krisisnya berasal dari global ya, terutama dari Amerika Eropa, di mana ternyata mereka banyak mengeluarkan obligasi yang CDS ya, ibaratnya tuh obligasi yang diperjualbelikan di seluruh dunia itu adalah yang sudah di package dan ternyata itu isinya adalah banyak yang tidak prudent ya, misalnya bahwa ada banyak kredit-kredit orang miskin yang diperjualbelikan. Nah, begitu terjadi masalah pendapatan terhadap orang miskin, maka kredit itu tidak bisa terbangun ya. Akibatnya apa? Banyak hedge funds yang mencairkan dana di seluruh dunia. Nah, termasuk di Indonesia pada saat itu, di mana ketergantungan kita terhadap investasi asing itu kan tinggi. Nah, ketika hedge fund itu menjual obligasi pemerintah, maka rupiah kita juga mengalami pelemahan. Tapi pada saat itu ada kecepatan dari Gubernur BI membuat kebijakan bahwa obligasi yang dijual oleh asing itu akan dibeli oleh Bank Indonesia. Maka kita
tidak mengalami krisis pada saat itu. Jadi krisisnya itu cuma sebentar, sehingga orang tidak merasakan hal itu krisis. Nah, salah satunya memang ada korban, yaitu Bank Senturi ya, di mana kalau itu ditutup mungkin terjadi ras gitu. Nah, akhirnya diselamatkan supaya tidak terjadi ras, memang tidak terjadi ras yang pertama. Yang kedua, bank juga tidak kekurangan likuiditas karena likuiditas di bank itu diambil oleh Bank Indonesia, terutama adalah obligasinya. Nah, jadi kita cepat, jadi begitu mau turun kita udah naik lagi. Nah, sekarang ini sebenarnya setelah 2008 tuh ada krisis lagi, krisis hutang di Eropa tahun 2012 ya, tapi kita nggak terlalu kena dampak. Jadi kalau kita lihat sebenarnya krisis itu makin lama makin pendek. Nah, ini yang kita harus aware, semua pelaku ekonomi maupun masyarakat juga pemerintah. Kalau ini makin lama makin pendek, maka manajemen resiko kita ini harus semakin baik ya. Yang kedua, kerjasama di antara tiga pelaku harus makin bagus juga. Kalau tidak, kayak sekarang misalnya, dikit-dikit pengen keluarin perpu, dikit-dikit pengen keluarin. Nah, menurut saya tidak, suatu hal yang tidak baik. Karena apa? Keluarin perpu ya udah sekali, tapi sekalian semuanya gitu. Jadi jangan menganggap ada masalah sedikit, dikit-dikit perpu. Nah, menurut saya itu nggak baik. Apa? Akhirnya persepsi pasar menjadi buruk dan kita bisa lagi akan terpuruk hanya gara-gara masalah kita sendiri gitu, yang harusnya tidak perlu. Nah, jadi menurut saya sekarang ini juga sudah lebih bagus kebijakannya dengan Perpu dan yang sudah menjadi undang-undang, itu saya rasa sudah cocok ya, hanya tinggal pada level birokrasi ya. Kenapa level birokrasi? Karena begitu kita punya anggaran PEN, ini kan di luar APBN sebenarnya ya, artinya tambahan dari APBN. Tapi birokrasinya modelnya tidak berubah. Jadi ketika ada anggaran PEN, harus ada masuk DIPA lagi. Dari DIPA nanti dianggarkan baru dikeluarkan. Jadi prosesnya bisa berbulan-bulan. Nah, padahal kita berharap itu dengan kondisi krisis seperti ini, itu begitu pemerintah menyetujui anggaran, itu dalam waktu sebulan sudah terimplementasi. Nah, ini saja masalah kita pada level implementasi. Pada level kebijakan tidak ada problem. Ibu tadi menyebutkan waktu krisis ini semakin pendek. Lalu apa yang harus dipersiapkan pemerintah dari sekarang untuk menanggulangi krisis yang mungkin akan datang di masa selanjutnya? Ya, menurut saya juga menyarankan kepada pelaku ekonomi semua ya, termasuk dalam mengambil keputusan itu ke depan itu harus fleksibel. Fleksibel bukan berarti melanggar SOP ya atau standar operasional prosedur, tapi bagaimana justru birokrasi dan pelaku usaha itu makin fleksibel atau dinamis di dalam membuat kebijakan-kebijakan agar bisa menyesuaikan dengan lingkungan yang bakal banyak resiko di masa depan. Nah, saya melihat di Indonesia ini birokrasi itu semuanya pengen dijadiin undang-undang, semua pengen aturan itu lebih tinggi, yang akhirnya tidak fleksibel dalam melakukan adjustment. Nah, akibatnya apa? Akibatnya kita mengalami kesulitan ketika kondisi itu membutuhkan fleksibilitas dalam kebijakan. Jadi akhirnya bikin perpu dulu, perpu bikin undang-undang gitu. Jadi menurut saya ke depan itu semakin tidak banyak undang-undang semakin bagus. Undang-undang itu bikinlah hanya payung hukum. Tapi untuk hal-hal kecil itu tidak perlu di level undang-undang. Nah, ini menurut saya harus ke sana. Kalau modelnya kayak gini terus, menurut saya kita akan dimakan oleh waktu, kita akan dimakan oleh krisis. Bahkan Anda tahu, kalau krisis ini terjadi apa? Orang kaya makin kaya, orang miskin makin miskin gitu. Nah, itu yang perlu kita tahu. Jadi makanya kalau kita lihat dulu pendapatan per kapita kita ketika 98 dengan pertumbuhan ekonomi 8% itu udah naik. Tapi begitu krisis, kita langsung per kapitanya turun. Gitu. Jadi selalu dalam krisis itu ada efek terhadap justru orang yang miskin dan hampir miskin gitu. Nah, ini juga begitu, kita udah mau 4.000, nanti kita turun lagi nih. Nah, oleh karena itu untuk menjaga supaya ada krisis kita tetap menjaga, maka pemerintah dunia usaha itu harus semakin dinamis dalam membuat kebijakan-kebijakannya. Tapi tetap governance, transparansi tetap harus dijalankan agar kita bisa mengejar ya. Kalau sekarang ini saya lebih melihat begini, setiap ada keputusan yang dilakukan dalam kondisi krisis, itu akan dijadikan masalah di pemerintah berikutnya. Gitu. Nah, ini nggak bagus gitu. Jadi menurut saya politiknya itu lebih kental dibandingkan menyelamatkan negara dan menyelamatin rakyat. Baik. Apakah Ibu melihat program Kartu Prakerja saat ini sudah efektif ataukah belum? Dan bagaimana dengan insentif yang diberikan sejauh ini ke pekerja? Oke, saya setuju ya intinya dengan Kartu Prakerja. Kenapa? Karena Kartu Prakerja ini adalah kalau
pemerintah itu mau bantu untuk kehidupan mereka itu nggak gratis, tapi supaya mereka itu tidak hanya bersifat minta-minta terus, tapi mereka itu adalah punya kemandirian sehingga ketika suatu ekonomi sudah membaik, mereka akan kerja. Nah, problemnya adalah ketika pada tataran implementasi, ini harus dicocokkan dengan industri ke depan ini mau arahnya kemana, supaya kartu prakerja ini nggak sia-sia. Ya. Jadi misalnya, ke depan saya lihat pemerintah pengen industri farmasi akan jalan, ya. Kemudian industri nikel, sampai barang jadi akan jalan. Jadi menurut saya kartu prakerja ini harus diarahkan pada skill yang mengarah pada industri yang mau dikembangkan. Jadi kalau sekarang kan apa yang mereka mau pilih boleh aja gitu kan. Nah menurut saya nggak cocok karena kalau mereka pilih, mereka dapat sertifikat, akhirnya juga mereka nggak dapat kerja, kan percuma aja. Nah jadi harus ada link and match antara kartu prakerja dengan kebutuhan kerja di masa yang akan datang ya. Karena apa? Kita lihat sekarang ada data yang menunjukkan yang butuh kerja banyak, yang membutuhkan orang untuk bekerja juga banyak, tapi tidak terjadi link and match. Jadi akibatnya sekarang yang perusahaan itu kekurangan orang karena tidak ada spesifikasinya, yang ini banyak tetapi tidak cocok dengan perusahaan. Jadi saya melihatnya kartu prakerja ini harus ada link and match antara yang ditrainingkan dengan nanti sektor yang akan dikembangkan oleh pemerintah khususnya di setiap daerah. Jadi menurut saya juga harus disesuaikan. Kalimantan misalnya kartu prakerjanya dicocokkan dengan industri apa yang mau dikembangkan ya. Di Kalimantan misalnya karena kita mau bikin food estate di sana, ya harus dikembangkan dengan industri hulu sampai hilir yang berkaitan dengan yang di Kalimantan. Jadi menurut saya ini PR-nya masih banyak pemerintah. Sampai kapan sih Bu harus dianggarkan untuk kartu prakerja ini? Oke, sampai pertama adalah menurut saya sih sampai pandemi selesai juga ya. Karena apa? Sebelum pandemi selesai nggak akan mungkin ada orang merekrut orang kerja baru. Yang kedua kemungkinan ya malah PHK gitu ya. Nah yang ketiga memang ini ada problem baru yang mungkin sesuatu apa ya pedang bermata dua gitu. Kenapa? Karena di satu sisi dengan adanya working from home sekarang, ini akan menjadi tren pekerjaan di masa yang akan datang. Bahkan beberapa perusahaan sudah menyatakan sampai Juli 2021 working from home-nya diperpanjang. Nah, itu artinya apa? Orang sudah melihat bahwa organisasi itu ke depan yang hanya bekerja masuk kantor itu adalah yang bagian produksi. Tapi untuk yang di luar produksi tidak harus ke kantor gitu. Jadi nanti akan ada tren baru juga gitu ya, bahwa orang itu akan bekerja bukan semakin banyak sektor formal, justru akan makin banyak sektor informal karena mereka akan dipekerjakan berdasarkan jam kerja dan berdasarkan result, tidak berdasarkan proses. Kalau sekarang kan orang kerja berdasarkan proses ya kan, harus absen, kemudian prosesnya dilihat gitu. Kalau nanti hasilnya adalah by result. Nah, perusahaan harus siap tuh dengan yang seperti itu dan juga masyarakat akan banyak yang mungkin nggak dapat pekerjaan dengan adanya era ini. Gitu. Nah ini mungkin juga PR pemerintah. Bagaimana membuat ke depan itu masyarakat kita itu sekarang kan yang SMP ke bawah 58% nih tenaga kerjanya kan. Nah ini yang harus diberdayakan untuk menjadi bagian supply chain misalnya. Jadi kita harus punya bisnis model baru ke depan untuk bisa menyertakan masyarakat yang sektor informal ini menjadi naik kelas, pertumbuhan pendapatannya juga lebih baik. Kapan pemulihan ekonomi nasional dimulai? Apakah Ibu melihat sekarang sudah dimulai? Apakah baru nanti kuartal keempat, kuartal 1 2021 atau kapan? Oke, kalau kita lihat dari rencana pemerintah sendiri sebenarnya, awalnya pemerintah itu punya keyakinan bahwa pertumbuhan ekonomi itu sampai akhir tahun masih bisa antara minus 0,4 sampai 2,3%. Tapi pada tanggal 17 Agustus kemarin, pemerintah sudah menurunkan lagi proyeksi ekonominya yaitu minus 1,1 sampai 0,2. Artinya bahwa pemerintah sendiri sampai akhir tahun 2020 itu hanya yakin pertumbuhan ekonominya plusnya hanya 0,2. Nah, itu menunjukkan bahwa belum ada recovery ekonomi di tahun 2020. Makanya tahun 2020 ini adalah tahun orang bertahan ya. Bertahan bagaimana mereka bisa survive. Bahkan surveinya itu mengatakan survei OECD mengatakan bahwa orang Indonesia daya tahan hidupnya ketika krisis hanya 7 hari. Nah, ini kan berbahaya. Berarti pemerintah harus melihat jangan sampai 7 hari orang sudah tidak punya daya tahan untuk hidup. Nah, itu. Nah, 2021 gimana? Memang beberapa lembaga internasional itu bahkan kita sendiri pemerintah juga memproyeksikan kita tumbuh 4,5 sampai 5,5% ya kan. Menurut saya
itu adalah asumsi apabila benar-benar memang 50% orang sudah divaksin ya. Tapi kalau melihat negara maju, mereka pesan dari tahun 2019 saja, vaksinnya baru dia peroleh 2 tahun sampai 3 tahun kemudian gitu. Jadi menurut saya 2021 mungkin sudah lebih baik dari 2020 karena orang sudah mulai bisa menyesuaikan dengan COVID gitu ya. Tapi menurut saya mungkin pertumbuhan ekonominya belum bisa sebesar 4,5 sampai 5%. Gitu. Jadi mungkin kalau saya lihat sekitar 3,5 sih masih bagus lah gitu ya, karena saya belum yakin apakah memang vaksin itu sudah terjadi di 2021. Ya. Bahkan kalau dari Perpu atau jadi undang-undang, pemerintah itu minta minus 3%-nya itu sampai 3 tahun. Jadi sampai 2022 pemerintah minta minusnya di atas 3%. Jadi pemerintah sendiri kan juga melihat bahwa recovery ekonomi ini cukup lama gitu. Apa sih Bu syarat penting agar program pemulihan ekonomi nasional ini bisa berhasil? Oke, syarat pertama adalah yang paling kena dampak dulu kita perhatikan ya. Selama ini kan jumlah orang miskin dan hampir miskin itu hampir 99 juta sebelum terjadi pandemi ya. Nah, ketika terjadi pandemi ternyata diperkirakan terjadi 120 juta orang yang mengalami miskin dan hampir miskin. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Maka menurut saya defisit yang di atas 3% harus lebih memperhatikan orang ini, baik itu tadi menambah kartu prakerja maupun untuk BLT atau bansos ya. Yang penting adalah dalam masa pemberian uang itu mungkin mereka harus dikasih kewajiban ya, apapun kewajibannya. Karena kalau tanpa kewajiban seolah-olah mereka nanti akan keenakan dengan bantuan. Nah, itu juga perlu sekali menurut saya. Misalnya pemerintah juga bisa dalam langkah ekstensifikasi pajak gitu ya. Orang yang akan mendapatkan bantuan harus punya NPWP gitu. Karena ini juga nanti penting buat ketika ekonomi sudah recovery ya. Nah, jadi dari demand side ya. Nah, dari supply side menurut saya jangan dipaksakan. Kalau dalam kondisi supply side itu belum dibutuhkan, ya nggak apa-apa untuk supply side itu 80%, untuk supply side itu 80%, 20% aja gitu. Jadi tergantung kebutuhannya. Nah, gimana perusahaan butuh apa? Nah, perusahaan misalnya dia untuk bertahan butuh dana misalnya. Kan pemerintah juga sudah memberikan relaksasi untuk perusahaan walaupun masih bermasalah tidak bisa produksinya besar, tapi dia masih bisa menjaga operasional perusahaan, boleh minjem gitu. Nah, ini menurut saya baru dilakukan. Gitu. Mungkin tahun depan pertengahan itu sudah mulai geliat kredit akan tumbuh, tapi bukan untuk ekspansi, tapi adalah untuk daya tahan perusahaan. Nah, jadi menurut saya ini mungkin yang perlu dilakukan oleh pemerintah dari sisi demand dan dari sisi supply. Bagaimana proyeksi Ibu terhadap situasi ekonomi di tahun 2021? Seperti sektor mana saja sih yang bisa bangkit terlebih dahulu, Bu? Oke, 2021 menurut saya yang hidup terus ya dari mulai pandemi sampai ke depan tuh udah pasti pertama bahkan itu pertumbuhannya juga masih positif. Terus kemudian pasti informasi dan telekomunikasi yaitu Infocom, karena dengan era seperti ini kita sudah terbiasa akhirnya apapun menggunakan digital termasuk membeli barang dan jasa ya. Nah, kemudian yang ketiga yang sekarang juga menjadi tren adalah kesehatan. Orang yang tadinya tidak care kesehatan sekarang jadi tiba-tiba care terhadap kesehatan. Jadi menurut saya sektor kesehatan dan turunannya itu akan menjadi positif terus ya. Walaupun ada beberapa unit kerja yang dia mengatakan bahwa loh, ibu katakan itu hijau, tapi kenapa saya nggak hijau ya? Karena mereka tidak bisa melayani dengan baik ya. Contohnya rumah sakit. Rumah sakit hari ini orang pasti takut dong datang ke rumah sakit. Jadi kalau mereka tidak menjemput bola datang ke rumah pasien atau mereka melakukan drive thru misalnya, nah ya pasti dia mati rumah sakitnya gitu. Jadi menurut saya juga harus ada yang namanya inovatif dan kreatif dalam hal sektor yang hijau tadi ya. Kemudian yang keempat, sektor yang sebenarnya juga gampang pulih itu adalah sebenarnya apa? Pariwisata, ya, leisure. Kenapa? Karena masyarakat Indonesia ini sudah menjadikan pariwisata itu adalah kebutuhan pokok. Jadi itu yang paling cepat. Buktinya kemarin ketika PSBB dilonggarkan itu Puncak, Bandung itu luar biasa penuh. Tapi ya itu apabila mereka menjaga protokol kesehatan dengan baik. Kalau enggak, biasanya ditinggalkan oleh masyarakat. Jadi itu yang akan tumbuh. Nah, biasanya sektor pariwisata ini akan menghidupi 10 sektor di bawahnya. Ya, dari mulai pangan, akomodasi, entertain, ya, kemudian juga sektor berkaitan dengan orang yang mengantar
mengantar ke tempat pariwisata, terus tempat pariwisata itu sendiri gitu. Oleh-oleh berarti UKM juga akan hidup gitu. Jadi pariwisata ini yang akan jadi keempat sektor yang hijau ya. Nah, kemudian sektor keuangan ini masih moderat. Ya, moderat itu artinya apa? Mereka bertahan, tapi keuntungan mereka masih akan turun ya. Jadi ini dibutuhkan daya tahan dan permodalan yang cukup ya, terutama adalah perbankan, asuransi, lembaga pembiayaan. Nah, yang merah ya, zona merah itu artinya yang masih berat ya tumbuhnya. Satu pasti sektor pertambangan. Kenapa? Karena harga tambang itu masih rendah, jadi investasinya besar tapi harganya rendah, maka cenderungnya orang tidak akan ekspansi. Ya. Yang kedua mungkin otomotif. Otomotif itu karena sekarang banyak pembiayaan yang direstrukturisasi, permintaan akan mobil itu atau motor naik tapi naiknya relatif rendah, jadi agak berat. Nah yang ketiga ada properti. Ya, properti itu sekarang harga berapapun susah untuk menjual. Jadi ada supply, ada demand, tapi demandnya pengen harga murah, yang jual pengennya harga mahal. Jadi ini yang membuat properti juga agak lambat ya. Jadi dia kayaknya masih zonanya masih merah. Gitu. Nah, dan dia masuk zona moderat. Moderat itu artinya jalan tapi dia tidak bisa signifikan sekali pendapatannya karena itu merupakan satu kewajiban kan kalau edukasi. Berbicara pemulihan ekonomi nasional, apa sih Bu keunggulan Indonesia dibandingkan negara di tingkat ASEAN? Oke, keunggulannya cuma pasar kali ya. Karena 40% pasar di ASEAN itu adalah Indonesia. Jadi kalau melihat ya orang lihat Indonesia cuma lihat pasarnya gitu. Nah, oleh karena itu sebenarnya karena kita bagus dari sisi pasar, harusnya usahawan domestik itu melihat pasar itu sebagai sesuatu yang dipenuhi sendiri. Kalau sekarang ini kan justru investor asing yang banyak mau mengambil pasar Indonesia gitu. Jadi itu yang saya rasa tadi kurangnya kita adalah kurang melihat pasar di domestik sendiri, selalu berkaca pada ekspor gitu. Padahal dalam negeri sangat besar ya, itu pertama. Yang kedua, kalau dari sisi sektor sebenarnya kita yang ekspor terbesar tuh baru peluangnya ya, baru hanya CPO dan batubara. Menurut saya ke depan itu potensi besarnya adalah di pariwisata sebenarnya. Dan ketika sebelum pandemi kita sudah mengalami lumayan peningkatan pariwisata, hanya memang pengelolaan pariwisata kita belum baik. Belum terjadi koordinasi antara misalnya transportasi dengan akomodasi dengan tempat wisata itu sendiri. Nah, ini yang menurut saya harus dilakukan perbaikan di dalam ekosistem pariwisata karena itu akan menjadi tren bukan hanya pasar domestik tapi dari pasar Asia ya. Jadi ke depan tuh pasarnya bukan lagi dari negara maju tapi justru dari Asia, terutama dari Cina, kemudian Jepang, Korea itu akan menjadi market masuk ke Indonesia khususnya di pariwisata ya. Nah, sebenarnya kita punya potensi lain yaitu industri hulu dan industri intermediate sebenarnya karena kita di hulunya banyak sekali. Tapi ini belum digarap ya. Banyak sekali misalnya industri kita tuh import dari luar. Padahal sebenarnya industri di dalam itu bisa memenuhi kebutuhannya. Nah, kenapa nggak terjadi? Ya itu tadi, masalah ekosistem, masalah insentif yang membuat mereka itu tidak perlu dari sini, diambil dari luar. Jadi sebenarnya dari sisi pasar, dari sisi industri, kita sebenarnya punya keunggulan, tapi belum digarap secara baik. Seberapa penting kan sih Bu pemulihan ekonomi di negara mitra berpengaruh terhadap ekonomi di Indonesia? Oke. Nah, ini ada plus minusnya ya. Karena Indonesia itu ekspornya sedikit, jadi kalau terjadi krisis itu pengaruhnya nggak terlalu besar ya. Tetapi menurut saya sih ke depan pastinya kalau kita mengarah pada ekspor yang lebih baik, apalagi era ke depan itu adalah government to government ya. Jadi era barter itu akan terjadi. Kenapa? Karena dengan era Trump kita melihat bahwa negara itu kembali tidak lagi ke arah liberalisasi, tapi mereka dengan krisis ini mulai mengarah pada kompetitif lagi gitu sehingga akhirnya government to government itu akan menguntungkan kita ke negara-negara maju ya karena apalagi bukan negara maju maksudnya negara berkembang apalagi sekarang negara berkembang itu banyak mengarah pada sistem syariah dan halal ya Timur Tengah misalnya kemudian Afrika juga itu menjadi pasar baru sebenarnya buat Indonesia jadi sebenarnya potensi pasar baru itu sangat banyak tetapi problem kita adalah belum mempersiapkan ekspor yang cukup sehingga kita bisa menutupi devisa kita itu dari hasil ekspor. Kalau sekarang devisa kita itu lebih tergantung pada investor asing yang menempatkan dana pada jangka pendek.
bukan dana jangka panjang. Dan ini berbahaya. Kenapa? Karena kalau jangka pendek itu dananya hari ini mereka bisa masuk, ketika dia punya untung dia keluar. Akibatnya fluktuasi nilai tukar kita menjadi sangat volatile. Nah, akibatnya apa? Akibatnya biasanya korbannya adalah pengusaha karena harga menjadi tidak pasti gitu ya. Yang kedua, akhirnya apa? Harga-harga jadi mahal, terjadilah inflasi. Akibatnya masyarakat kita juga pendapatan yang naiknya cuma 0-2%, tapi inflasinya bisa lebih dari itu. Nah, ini problem yang harus kita hadapi ke depan. Oleh karena itu, kalau dikatakan seberapa penting, menurut saya sekarang belum besar sekali, tapi sebenarnya ke depan potensi kita besar dari sisi ekspor ya. Jadi dari sisi ekspor kita memang belum punya mitra yang cukup banyak ya. Sekarang ini mitra kita terbesar Cina, karena kita ekspor impor terbesar dengan China. Baru negara-negara lain termasuk Amerika. Nah, yang kita justru belum jajaki, market baru yang besar sekarang, yaitu negara-negara di South Africa, kemudian Brazil, Timur Tengah, ya, kemudian India, itu kita belum banyak. Nah, ini menurut saya ada challenge baru ke depan untuk mencari market dengan pola barter tadi. Menurut Ibu, Great Reset, tata ulang atau penguatan yang harus dilakukan di sektor ekonomi bisnis kita agar lebih tahan terhadap krisis di masa pandemi yang akan mendatang seperti apa? Oke, pertama adalah kalau kita bicara tentang dinamis daripada kebijakan ya, karena kalau kita lihat atau berkaca dari negara lain itu begitu mereka membuat kebijakan itu cepat, kemudian implementasinya juga cepat, karena krisis itu kan akan berasal atau berbeda-beda penyebabnya, tapi paling tidak kita sudah tahu pasti dampaknya satu pada nilai tukar, itu udah pasti, karena ketergantungan kita terhadap asing tinggi ya. Yang kedua udah pasti biasanya dampaknya terhadap PHK dan kemiskinan. Jadi ini adalah setiap krisis ini yang pasti harus diperhatikan oleh pemerintah ya. Kemudian yang ketiga baru dunia usaha. Nah, dunia usaha ini ada yang bertahan sendiri, tapi ada UKM kita yang jumlahnya puluhan juta itu yang biasanya tidak bisa bertahan. Nah, ini yang harus selalu mendapat dukungan dari pemerintah. Nah, menurut saya sebenarnya kita sudah bisa belajar dari krisis-krisis sebelumnya yang ternyata akibatnya itu tidak beda jauh dengan akibat-akibat sebelumnya gitu. Nah, ini mungkin sebagai pelajaran ya. Kemudian dunia usaha menurut saya. Dunia usaha kita ini itu ternyata tidak punya manajemen resiko. Hanya beberapa perusahaan saja di Indonesia yang punya manajemen risiko yang bagus, sehingga mereka punya dana cadangan, sehingga ketika kondisi pandemi ini mereka masih punya dana cadangan untuk bertahan. Ya, yang kedua adalah seringkali mereka tidak melihat yang di luar yang tidak punya ya, maksud saya itu seringkali kalau dia pinjam ke bank itu justru banknya lah yang melihat resiko dia dibandingkan dia sendiri lihat resikonya ya. Yang ketiga di Indonesia lebih dari 80% perusahaan itu milik keluarga. Nah, biasanya milik keluarga ini jarang sekali yang berpikir tentang dana cadangan ya. Sehingga mereka akhirnya ya anaknya yang jadi direkturnya yang akhirnya sebenarnya nggak sustain gitu. Nah, ini yang sebenarnya menurut saya perlu memperhatikan terutama adalah yang 80% milik keluarga tadi. Pertama adalah satu sudah mulai menggunakan profesional supaya mereka kesinambungan ya. Yang kedua sudah mulai juga bicara tentang dana cadangan. Jadi nggak misalnya dapat dividennya habis-habisan. Jadi akhirnya apa nggak pernah ekspansi. Makanya perusahaan-perusahaan di Indonesia banyak yang nggak naik kelas. Kenapa nggak pernah ekspansi, nggak punya research and development, ya nggak berkembang deh. Oke. Ibu, adakah sih organisasi, lembaga, atau infrastruktur yang krusial untuk dibangun untuk mengantisipasi krisis serupa di masa depan? Oke, menurut saya gini, kan yang namanya infrastruktur itu kan follow the demografi sama follow the business gitu ya. Jadi harus ada integrated antara infrastruktur yang satu dengan yang lain. Nah, problem kita setelah era otonomi daerah itu seringkali adalah hubungan pusat dan daerah itu hanya hubungan keuangan. Jadi masing-masing daerah itu semaunya aja bikin infrastruktur. Akhirnya tidak terjadilah konektivitas. Akibatnya biaya transportasi jadi mahal, ya kan? Akhirnya bikin proyeknya sebenarnya nggak berguna, gitu. Nah, ini yang menurut saya harus kita mulai perbaiki, khususnya di Bappenas. Walaupun kita punya yang namanya semacam GBHN itu adalah PJP ya, pembangunan jangka panjang, tapi harus tetap terintegrated khususnya di kabupaten kota dan provinsi. Nah, saya melihat kelemahan kita sekarang adalah otonominya udah kebablasan. Akibatnya infrastruktur yang dibangun itu tidak terkonek sama sekali ya. Misalnya antar kabupaten saja
itu kalau mobil lewat aja udah dikenakan biaya tuh setiap kabupaten. Nah, harusnya kan ada integrated, bagaimana mereka membangun misalnya BUMD bersama, sehingga antar daerah ini nanti bisa bagi hasil dalam satu kesatuan. Ini enggak, masing-masing BUMD pengen bikin diri sendiri. Nah, akibatnya apa? Masyarakat kena biayanya makin banyak, ya kan? Biaya akhirnya tidak kompetitif karena kita dikenai biaya yang cukup besar. Nah, ini problem kita. Jadi kalau Anda mau tanya gimana pembangunan infrastruktur, menurut saya harus terintegrated, disesuaikan dengan tujuan pemerintah ke depan mau apa. Misalnya, kita mau membangun pelabuhan berkapasitas internasional. Jadi nggak perlu pelabuhan internasional itu dibangun di setiap provinsi gitu. Nah, ini merupakan kerjasama. Jadi misalnya 27 provinsi itu bikin 2 pelabuhan misalnya. Tapi mereka sahamnya di 2 perusahaan ini gitu. Harusnya begitu. Nggak setiap daerah punya perusahaan sendiri gitu. Nah, ini eranya otonomi itu era era sektoral. Padahal era dunia ini berubah. Era sekarang bukan lagi kau berkompetisi loh. Era sekarang adalah berkolaborasi dan berekosistem. Nah, itu yang saya rasa banyak dibicarakan, tapi nggak pernah dilaksanakan. Menurut Ibu, apakah model bantuan langsung tunai ini masih efektif atau tidak? Oke, saat ini masih. Tetapi menurut saya tidak bisa terus-menerus. Harus ketika ekonomi sudah normal, mereka itu sudah dipersiapkan untuk bisa mandiri. Ya, jadi saya malah punya ide. Misalnya dalam kondisi begini, mereka itu dapat BLT, tapi pemerintah membantu misalnya mereka itu diberikan sekarang ini lagi musim hidroponik ya. Nah itu mereka diberikan pupuk dan bibit untuk supaya mereka bisa menanam di rumahnya sendiri. Paling tidak pangan itu dia tidak kekurangan ya, sayur, buah misalnya. Nah, jadi menurut saya juga harus ada kewajiban dari mereka untuk belajar menanam, misalnya untuk belajar mandiri khususnya untuk pangan. Nah, setelah itu baru mereka diajarkan untuk sesuatu yang bisa dikembangkan di daerah. Kan dana desa kan besar. Satu desa itu dapat 700 juta, 1 M, tapi nggak jadi apa-apa gitu loh. Jadi menurut saya harus sekarang jangan hanya blok grant lah. Kalau blok grant itu seolah-olah mau pakai buat apa aja boleh. Akibatnya tergantung kepala desa. Kalau kepala desanya bagus, kecenderungannya masyarakatnya diperhatikan. Tapi kalau enggak, ya enggak. Gitu. Jadi menurut saya mungkin dana desa ini harus dialihkan dalam rangka pandemi ini, dirubah untuk mengajarkan pemberdayaan kepada masyarakat. Saya rasa itu yang harus dilakukan. Menurut Ibu, apakah vaksin dan imunisasi massal ini krusial untuk pemulihan ekonomi nasional? Sangat, sangat ya. Karena kalau melihat saat ini, sekarang sudah banyak melakukan, tapi karena sampelnya masih terlalu sedikit, maka terjadilah seperti sekarang. Kita harus PSBB kedua kali, bahkan sekarang diikuti oleh Banten. Banten juga udah mulai PSBB lagi. Nah ini akhirnya apa? Merugikan ekonomi. Karena ekonomi baru tumbuh sebentar, mati lagi gitu. Dan ini juga berbahaya. Daya tahan daripada perusahaan bisa jadi yang biasanya hanya 6 bulan, ya mereka kan udah lebih dari 6 bulan, bisa berbahaya buat ekonomi karena banyak perusahaan tutup. Dan ini sangat membahayakan bagi stabilitas ekonomi suatu negara. Ya. Nah oleh karena itu, sekarang ini penting sekali bicara tentang vaksin. Jadi kalau menurut saya negara lain aja udah bayar DP, dapatnya baru 2 tahun gitu ya. Apalagi kalau kita belum bayar DP, jangan-jangan kita nggak dapat gitu. Nah jadi menurut saya urgent sekali vaksin itu dilakukan ya kalau sudah 50% penduduk, jadi kalau kita penduduknya sekitar 270 juta, jadi harus 135 juta dulu itu selesai, baru kita recovery ekonominya akan lebih baik lagi. Secara personal, bagaimana pengalaman pandemi ini untuk Ibu dan apa yang berubah dari pola hidup Ibu sendiri? Oke. Pola sangat berubah ya, karena begini. Awalnya kalau saya melihat dulu saya sering sekali ke daerah gitu ya, seminar karena kebetulan saya juga narasumber gitu ya. Tapi sekarang dengan cara dengan webinar ya, ternyata membuat saya wah ke depannya akan jadi tren. Dan kemungkinan kalau kita lakukan kan seluruh Indonesia bisa ikut ya kan. Nah akibatnya apa ya? Sekarang saya di rumah satu ruangan saya buat ruangan khusus kayak ruang podcast yang khusus untuk melakukan seperti ini gitu ya. Karena kan kalau itu kan harus ditutup, ruangannya harus ditutup supaya tidak banyak suara masuk. Jadi ya korbannya sekarang buat ruangan khusus gitu ya. Jadi sekarang panggil orang untuk merenovasi ruangan jadi ruangan untuk seperti ini ya. Itu pertama. Yang kedua memang saya lihat sekarang saya lebih produktif. Kenapa? Karena biasanya di jalan itu butuh waktu yang lama gitu ya. Sekarang saya banyak menulis ya. Beberapa waktu ini kan saya udah
selama pandemi ini saya udah punya 2-3 tulisan di koran ya, karena saya punya banyak waktu ya. Nah, yang berikutnya lagi, saya juga sekarang jadi webinarnya lebih banyak gitu ya. Gitu, walaupun dari sisi penghasilan turun ya, kalau webinar nih honornya lebih kecil. Nah, artinya bahwa tapi jadi makin banyak hal yang bisa saya lakukan dengan di masa pandemi ini gitu. Nah, ini penting juga karena banyak orang juga yang kebingungan di rumah jadi nggak ngapa-ngapain ya. Menurut saya sih banyak hal yang bisa kita lakukan walaupun itu hanya di rumah gitu. Bagaimana Ibu memandang dampak dari pandemi ini terhadap masa depan generasi muda di Indonesia? Oke, ya menurut saya generasi muda ini sebenarnya kan sudah lebih dulu mereka itu sudah melakukan apapun dengan digitalisasi, itu yang pertama. Yang kedua, memang harus hati-hati, generasi muda ini tidak pernah merasakan sulitnya hidup, ya, karena mereka begitu lahir, terutama di usia milenial ya, tahun 92 itu ekonomi Indonesia itu udah bagus. Jadi mereka tidak pernah merasakan kesulitan. Nah, masalahnya adalah tekanan itu akan terjadi di dalam krisis-krisis seperti ini, ya. Misalnya mereka tiba-tiba kehilangan pekerjaan, nah itu bisa stresnya tinggi gitu. Nah, menurut saya memang di sini perlu banyak mentoring ya, bagaimana sih proses ketika kita mengalami kesulitan, apa yang harus kita lakukan. Nah, itu yang saya hanya takutnya itu saja. Tapi dari sisi kepandaian, dari sisi digital mereka lebih maju, tetapi dari sisi ketahanan mental itu yang saya agak khawatir dengan kaum milenial ya. Jadi harus belajar mungkin bagaimana, terutama adalah orang yang bekerja ya. Biasanya di kerjaan itu mereka merasa bahwa uang saku mereka di rumah lebih besar ya, mungkin UMP-nya itu lebih rendah daripada uang saku di rumah misalnya gitu ya. Terus yang kedua juga seringkali bekerja sama masih banyak kaum kolonial ya, kolonial itu orang tua gitu ya, yang menjadi bosnya. Nah, kadang-kadang nggak cocok ya. Saya lihat tuh banyak sekali para milenial itu kerjanya tiap setahun keluar, 2 tahun keluar gitu. Nah, jadi mereka tuh terlalu berani mengambil risiko, tapi karena ngambil risikonya karena dia berpikir orang tuanya masih punya gitu. Nah, ini yang bahaya menurut saya ya. Jadi menurut saya generasi sekarang ini harus juga mulai menguatkan mental gitu ya. Makanya kalau di Singapura itu kan harus wamil dulu ya. Kalau nggak wamil nggak boleh kerja di sana ya. Karena untuk menguatkan mental ya. Yang kedua memang relationship harus dibangun dari sekarang. Karena mereka itu akan menjadi pengganti generasi yang sekarang ya. 5-10 tahun lagi ya. Kemudian kalau hal yang buruk-buruk jangan diikutin ya. Jadi misalnya kayak korupsi gitu ya. Nah saya rasa mungkin enggak lah ya. Karena generasi sekarang ini paling enggak mereka itu sudah langsung jadi kelas menengah. Nah, kalau jadi kelas menengah itu mereka sudah biasanya kebutuhannya lebih banyak. Nah, yang hati-hati adalah juga konsumtif. Biasanya kaum milenial ini banyak juga yang konsumtif ya, saya lihat ya. Nah, jadi kadang-kadang pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. Nah, ini harus hati-hati juga. Sehingga nanti bisa ikut-ikut banyak kaum kolonial yang nggak benar nih ya, nanti jangan diikutin. Jadi baik-baiknya saja yang diambil dari kaum kolonialnya gitu. Ya, jadi itu sih pesan saya, tapi memang tantangan ke depan menurut saya lebih berat daripada yang lalu ya. Karena satu persaingan dalam pekerjaan ya, persaingan dalam usaha itu makin berat ke depan. Apalagi era digital gitu. Era digital ini bukan hal yang mudah. Persaingan bahkan banyak yang orang sudah komplain ke saya, orang dagang itu sekarang marginnya makin tipis. Kenapa? Kalau zaman dulu kita nggak ada era internet, jadi kita nggak bisa cari informasi. Kalau sekarang kita mau beli barang, kita buka internet dulu. Yang murah di mana kan gitu ya. Jadi para pedagang itu sekarang sudah mengalami pendapatan yang turun. Nah, padahal UKM kita 60% itu sektornya dagang loh. Jadi bisa jadi mereka ini yang paling kena dampak duluan ketika era digital gitu. Nah, ini juga harus kita pikirkan untuk mereka bisa masuk dalam supply atau mata rantai atau supply chain supaya mereka itu tidak mengalami atau tergerus dengan adanya era sekarang. Baik. Ibu, kita masuk pertanyaan-pertanyaan terakhir. Kalau harus mendeskripsikan dalam 5 kata, apa dampak pandemi terhadap Indonesia? Oke, sulit. 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 Tapi ada satu lagi, bukan hanya sulit. Jadi gini, Indonesia ini kalau menurut saya ada yang namanya the power of kepepet. Jadi orang kalau udah kepepet baru dia keluar ide. Nah itu terjadi di masa pandemi. Jadi menurut saya, jadi kalau dibilang satu kata susah dong. Kalau dibilang 3 kata baru bisa ya. Jadi pandemi membawa efek inovasi karena kepepet. Baik, baik. Terakhir untuk Ibu, apa harapan untuk tahun 2021? Ya, 2021 menurut saya jangan dianggap tahun yang sudah baik-baik saja, ya, apalagi dianggap
bisa tumbuh seperti sebelum 2020 atau 2029 ya, 2019, menurut saya 2021 masih dengan penuh tantangan. Oleh karena itu saatnya menurut saya adalah era berkonsolidasi, satu konsolidasi ke dalam ya, di mana visi misi kita sudah mulai harus kita rubah ya. Yang kedua adalah menurut saya di dalam perusahaan itu harus ada 3 bidang. Ya. Satu, bicara tentang visi misi itu bicara masa depan. Ya. Bicara masa depan belum tentu pemiliknya, boleh saja siapa saja. Yang kedua nih yang orang belum tentu perusahaan itu punya, yaitu bagian artis. Artis itu adalah yang bagian inovasi dan kreatif. Mereka ini seringkali melupakan ini. Biasanya pemilik itu merasa bahwa produksi saya ini ya udah paling bagus gitu. Padahal dia lupa bahwa di satu tahapan-tahapan itu selalu ada inovasi baru. Dan orang yang inovasi dan kreatif itu yang selalu akan berkelanjutan hidupnya. Tapi kalau dia tidak punya inovasi dan kreatif, itu tidak akan bisa kehidupannya jangka panjang. Nah, itu harus ada di sini. Nah, satu lagi adalah bagian manajer namanya. Nah, manajernya adalah orang yang admin, orang yang menjalankan usaha gitu. Jadi, 3 ini harus ada. Kalau hanya sekarang kebanyakan yang saya lihat, orang tuh hanya punya visi misi pun dibikinin konsultan, bukan punya pemilik ya. Jadi kadang-kadang nggak dijalankan. Yang penting punya gitu ya. Yang kedua adalah hanya bagian manajemen yang jalanin aja. Tapi tidak ada yang ini, kreativitas dan inovasi. Nah, ini yang biasanya gampang mati. Gitu. Bu Aviani, nggak terasa sudah sejam kita ngobrol-ngobrol seru banget tentang pandemik ini sama rencana tahun 2021. Dan saya mengucapkan terima kasih juga untuk teman-teman milenial. Seru banget ngobrol sama Bu Aviani tentang ekonomi. Jadi masa depan juga, tetap jaga kesehatan juga. Untuk Bu Aviani, jaga kesehatan juga Bu. Selamat sehat ya. Sampai jumpa di lain kesempatan dan kami undur diri.